Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah ketemu lagi dengan Bu Lili pada pembelajaran tematik tema 6 tentang pidato. Nah, kali ini Bu Lili akan membahas pidato itu ya apa sih? Nah, seperti itu nggih. Anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan ucapan basmalah. Semoga dengan basmalah memberikan kekuatan pada kita semua. Kita ucap bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kita langsung saja nggih. Kali ini Bu Lili akan membahas tentang pidato, di mana yang dibahas adalah tentang pengertian pidato, tujuan pidato, unsur-unsur dalam pidato, dan metode berpidato. Oke anak-anakku, kita langsung ya. Apa sih pidato itu Bu? Nah, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Oke, kegiatan berbicara ya, berbicara, oke. Jadi bukan ditulis tapi berbicara, ngomong, oke. Entah itu yang diomong atau yang dibicarakan topiknya umum atau satu topik yang diperinci, nah semacam itu, okay? Dan dilakukan di depan umum, tidak di dalam kamar. Okay? Di dalam kamar berarti berpidato sendiri Bu, bukan seperti itu. Okay? Kalau di dalam kamar berarti latihan pidato. Nah itu, okay? Okay. Nah, orator, apa sih orator itu Bu? Orator itu adalah orang yang berpidato atau berorasi. Oke, jadi orang yang melakukan kegiatannya. Sedangkan kegiatannya adalah orasi atau pidato. Ya, tapi kita seringkali dengar kalau berorasi identik dengan kerumunan yang ke pemerintahan. Ya, tujuannya yang diajukan ke pemerintahan, okay, orasi. Kalau berpidato biasanya identik dengan di sebuah lembaga, nah semacam itu, okay. Nah itu orangnya tetap sama, namanya orator, orangnya, okay. Sedangkan orang yang mendengar pidato itu adalah audiens. Dibedakan nggih. Nek sing berpidato itu orator, yang mendengarkan berarti audiens. Tuh nggih. Oke, kita lanjut. Tujuan berpidato. Apa sih tujuan pidato? Yang pertama informatif. Informatif berarti memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain secara lisan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung, contohnya Mbak Akila silahkan disapu kelasnya. Nah itu berarti memberi arahan secara langsung. Ada yang tidak langsung, bukan berarti terus ditulis, mboten, tetap diucapkan. Contohnya anak-anak kelas 6 kita harus menjaga kebersihan diri. Nah, dari kalimat menjaga kebersihan diri bisa diartikan kita harus mandi setiap hari, gosok gigi, keramas dan lain-lain. Nah, itu nggih, itu secara tidak langsung. Kalau secara langsung, Mbak Akila ayo mandi, Mas Brandon ayo sikat gigi. Nah, semacam itu nggih. Kita lanjut. Yang kedua, argumentatif, yaitu meyakinkan pendengar. Seorang orator itu harus meyakinkan para audiens
untuk melakukan apa yang diharapkan oleh orator. Yang ketiga yaitu rekreatif. Nah, rekreatif ini bukan rekreasi nggih. Maksudnya yaitu membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat hiburan. Nah, di situ ada humorisnya. Ya, ada guyonannya. Biasanya dilakukan para kiai, nggih, penceramah-ceramah kalau ada di masjid atau ada di lingkungan masyarakat yang nggak boleh harus begini, tidak mau mereka, nggih, harus dikasih penjelasan dengan cara guyonan. Nah, itu ya. Tapi tidak semua orator, tidak semua penceramah itu menggunakan rekreatif. Contohnya Pak Presiden saat berpidato kepresidenan, maka tidak mungkin ada rekreatifnya. Yang ada adalah informatif dan argumentatif. Nah, semacam itu. Ya. Terus yang terakhir yaitu persuasif. Nah, persuasif ini memberikan pengarahan, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan. Gak kayak Bu Lili tadi nggih. Mbak Akila ayo mandi, langsung ngono. Jelas gak mau. Nah, caranya ya apa? Nah, para orator memberikan arahan, diarahkan dulu. Ya, diarahkan dulu caranya gimana agar Mbak Akila mau melaksanakan yang diinginkan Bu Lili. Nah, itu salah satu contoh. Maaf ya Mbak Akila, namanya disebutkan sebagai contoh. Kita lanjut nggih. Nah, unsur-unsur pidato. Pada intinya berpidato itu ada 3 bagian, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Ya, ada pembukaan, ada inti, dan penutup. Di mana pembukaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu salam pembuka dan pembuka. Salam pembuka cukup singkat saja, karena kita umat Muslim, nggih, biasanya kita buka atau kita awali dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak seperti itu. Beda lagi kalau pidatonya Pak Presiden. Habis salam, beliaunya kan umat Islam. Salam dulu. Habis salam diucapkan, misalnya sekarang pagi, selamat pagi, begitu. Terus yang umat Buddha disapa juga, yang umat Hindu disapa juga. Ya, makanya beliau juga mengucap salam untuk agama yang lain. Nah, terus dilanjut dengan pembuka. Nah, kalau pembuka itu kita biasanya ucap syukur, baca sholawat, nah semacam itu, nggih. Terus dilanjut dengan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, contohnya seperti itu. Itu termasuk pembuka. Nah, di pembuka ini juga ada gambaran sekilas atau info tentang apa nanti ya yang mau dibahas. Nah, itu. Setelah itu masuk ke inti. Inti ini adalah isi pidato, materi utama yang akan disampaikan dalam pidato. Ya. Terus ditutup dengan penutupan. Sebelum salam penutup, yaitu penutup. Lah, penutup ini isinya apa? Ringkasan dari inti, ringkasan dari pidato tadi. Selain itu biasanya ucapan terima kasih. Terima kasih sudah mau mendengarkan pidato saya, contohnya seperti itu. Terakhir adalah salam penutup. Salam penutup, kalau kita awal ucapkan salam assalamualaikum, maka terakhir juga kita ucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semacam itu. Jadi diusahakan salam pembuka dan salam penutup itu sama. Oke, kita lanjut. Metode berpidato.
Yang pertama memoriter. Nah, memoriter ini berarti oratornya, materi atau topik pidatonya sudah di luar kepala. Berarti harus diingat, Bu. Nggih. Jadi dari awal sampai akhir tanpa melihat teks. Ya. Yang kedua yaitu ekstemporan. Nah, ekstemporan ini biasanya orator membawa catatan kecil, pokok-pokoknya saja. Nah, misalnya sebuah paragraf itu topik utamanya ya, kalimat utamanya, hanya itu yang dicatat. Jadi beliaunya membawa catatan kecil. Itu kalau ekstemporan. Yang berikutnya adalah naskah. Nah, naskah ini dibawa full, nggih. Dibawa, jadi membawa kertas atau membawa map seperti Pak Presiden kalau laporan kepresidenan ya, jadi membawa catatan ya. Terus yang terakhir yaitu impromptu. Ini adalah orator atau penceramah yang dadakan. Nah, dari pihak panitia langsung ditunjuk, Bu Putri silakan maju untuk mengisi waktu selagi Bapak Kepala Sekolah masih dalam perjalanan, misalnya seperti itu. Itu MC-nya seperti itu. Langsung Bu Putrinya maju, nggih, Bu Putri maju. Nah, spontanitas, nggih, istilahnya. Jadi ceramah dengan cara spontanitas, tanpa ada persiapan, tanpa ada naskah, tanpa ada teks juga. Nah, anak-anakku, diulang ya, metode berpidato ada 4, memoriter, ekstemporan, naskah, dan impromptu. Oke, untuk anak-anakku biar bisa menyelesaikan tugas, jangan lupa videonya jangan di skip karena ada beberapa materi yang tidak ada di LKS ya. Jadi kalian harus melihat atau menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, ini adalah tugasnya ada 6. Di nomor 6 tugas ada di LKS. Untuk nomor 1 sampai 5 silakan diselesaikan di buku tugas. Ditunggu Bu Lili kiriman tugasnya di hari Sabtu. Oke, cukup sekian anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Materi sedikit tentang berpidato. Nanti akan ada tugas ya, kelas 6 itu biasanya ujian praktek. Nah, ujian prakteknya yaitu berpidato. Topiknya apa? Temanya apa? Yaitu perpisahan. Dan nanti tunggu saja info atau tugas dari Bu Lili, Bu Eni ataupun Bu Asmaul. Ya, untuk kapan-kapannya kalian harus mengumpulkan teks naskah pidato dan kapan harus kirim videonya. Nah, semacam itu nggih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.